Ya, sampai jumpa kembali sahabat bersama kami di channel Ade Petani Indonesia. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas izinnya dapat melakukan pembuatan video ini, dan terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah mendukung dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tahapan ataupun perlakuan yang kami lakukan untuk pencegahan penyakit. Jadi yang namanya pencegahan penyakit, sahabat, itu dilakukan sebelum terjadinya penyakit supaya mengurangi daripada resiko-resiko penyakit yang akan terjadi. Jadi apa saja langkahnya dan upayanya yang kami lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini salah satu tanaman kami yang hari ini sudah berusia kurang lebih 2 bulan kurang, memasuki masa generatif, sehingga sudah mulai berbunga dan menampakkan calon buah, tentunya dengan penunjangan perawatan yang kita terjadwalkan dan maksimalkan. Nah, kembali lagi kepada pencegahan penyakit, itu kita akan melakukan langkah-langkah yang kita khususkan untuk daripada penguatan jaringan tanaman, pembenahan tanah, dan sebagainya. Nah, salah satunya langkah daripada untuk mencegah tanaman daripada penyakit ialah memberikan unsur makanan sesuai dengan kebutuhannya. Karena jika tanaman kekurangan makanan, maka si tanaman itu akan mengurangi stres ataupun lemah metabolismenya karena unsur hara itu tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan makanan itu sama halnya seperti manusia yang membutuhkan unsur hara lebih. Nah, yang kedua, kita melakukan pembenahan tanah atau pemberian karbon pada tanah. Ini upaya untuk mengurangi daripada penurunan pH tanah ataupun menjaga keseimbangan hara dalam tanah. Karena tanah sendiri menjadi pondasi utama yang cukup penting untuk perkembangan tanaman pepaya. Maka dalam hal ini kita memberikan arang ataupun arang sekam apapun itu dengan jadwal yang dijadwalkan, kurang lebih paling minimal itu 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali. Kita berikan berulang. Nah, yang kedua, untuk mengurangi resiko penyakit dan hama, kita menjaga kebersihan lahan. Karena rumput itu sangat berperan penting bagi inang tumbuhnya jamur ataupun hama penyakit yang berkembang di tanaman pepaya. Nah, yang ketiga, kita melakukan penyemprotan secara terjadwal, baik itu insektisida maupun fungisida. Tentunya kita sesuaikan dengan iklim di daerah yang kita tanami. Misalkan banyak hujannya, kita konsentrasikan di fungisida. Jika musim kemarau, kita konsentrasikan di insektisida. Jadi fungisida tetap masuk, tapi dosisnya di bawah insek. Juga sebaliknya. Ini untuk menjaga daripada serangan hama dan penyakit di kemudian hari. Jadi jangan pernah Anda lewatkan di bagian hal ini karena cukup penting. Karena jika kita melakukan pemupukan dengan kimia, sebagian melewat kimia, maka atasnya juga harus disemprot dengan kimia. Biasanya kalau tidak seimbang akan mudah terkena penyakit ataupun hama. Pembakaran daun yang sudah terinfeksi, misalkan ada daun yang kena bercak ataupun kena apa, kita kumpulkan si daun tersebut lalu kita bakar. Nah, langkah selanjutnya untuk pembenahan tanah, untuk mengurangi daripada resiko fusarium, akar gada ataupun Phytophthora gitu, atau setaknya pertumbuhan karena tanah mamadat, kami melakukan penggemburan tanah dengan dibantu pemberian kapur dolomit supaya si pH tanah tetap bagus, sirkulasi udara ke tanah tetap bagus. Ini hal penting juga.
Nah, langkah selanjutnya kita memelihara ataupun menambahkan unsur organik yang cukup seimbang sehingga ekosistem dalam tanah ataupun hewan-hewan yang berguna untuk mengurai dari defisiensi organik, mikroba itu akan nyaman. Artinya jika banyak hewan pengurai dalam tanah, artinya tanah sehat, tidak banyak residu. Itu sebagai indikator pendeteksi bahwa tanah sehat, itu banyak hewannya. Nah, langkah selanjutnya kami memberikan pembenah tanah. Pembenah tanah yaitu asam humat dengan silika serbuk gitu. Ini untuk memperbaiki tukar kation tanah, dapat mengikat unsur hara agar tidak mudah larut, terus menguatkan akar tanaman. Ini sangat penting. Jadi selain kami menjaga kebersihan tanah, penyemprotan terjadwal, langsung menambahkan bahan organik, penggemburan tanah, memberikan kapur dan sebagainya, itu langkah-langkah upaya yang harus kita tempuh untuk pepaya, karena pepaya sendiri sangat lemah di kondisi tanah yang kurang baik. Makanya di pembenahan tanah ini harus kita perhatikan dari sebelum kita memperhatikan bagian semprotnya. Jadi sebelum kita melakukan penyemprotan atau mempelajari cara semprot, kita harus mempelajari dulu pembenahan tanah. Jadi pembenahan tanah itu di mana kita memperbaiki kondisi tanah, baik fisiknya, baik kimianya, baik biologinya, untuk menyeimbangkan daripada pondasi tanah agar si akar pepaya itu dapat tumbuh ideal dan maksimal di tanah yang kita tanam gitu. Jadi hal ini sangat penting dan sangat perannya sangat besar gitu untuk perkembangan tanaman pepaya dan produksi buah tanaman pepaya. Nah, jadi sekian mungkin informasi sedikit yang bisa kami bagikan tentang perlakuan langkah-langkah untuk mencegah penyakit dan hama. Selebihnya bila mana ada kekurangan mohon dimaklumi, dan bila ada kritik silahkan ditambahkan. Sampai jumpa kembali bersama kami Ade Petani Indonesia.